Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasyadan Prabaswara dari kelas 12 MIPA 1, dan kali ini saya ingin membuat video pendidikan agama Islam tentang menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Mari kita mulai pembahasannya. Oke, jadi apa sih itu definisi berpikir kritis? Berpikir kritis itu apa sih? Berpikir kritis itu adalah cara berpikir manusia untuk merespon seseorang atau suatu masalah dengan menganalisis fakta untuk membentuk penilaian. Jadi, sampai sini singkatnya itu proses berpikir yang dalam memahami suatu masalah atau mengambil sebuah keputusan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Dan dalam berpikir kritis itu, kita harus melihat subjeknya secara kompleks dan ada beberapa definisi yang berbeda mengenai konsepnya. Yang umumnya itu kita kalau dalam berpikir kritis harus mencakup analisis rasional dan kita harus memandang suatu masalah itu atau suatu subjek itu harus skeptis dan tidak bias. Jadi kalau misalkan kita dihadapkan suatu masalah ya kita tidak mencari-cari sebuah evaluasi bukti faktual yang sesuai dengan keyakinan kita. Kita itu harus netral. Kita harus mencari sumber-sumber atau bukti-bukti faktual lainnya sehingga kita itu bisa berpikir secara rasional dan akhirnya terciptalah yang namanya berpikir kritis dan terciptalah kesimpulan tersebut. Begitu. Sudah cukup jelas? Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, dalam pendidikan agama Islam bab berpikir kritis ini, kita itu ada penerapannya gitu dalam surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Jadi, di ayat 190 ini itu artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Jadi, ketika kita memandang dunia ini, kita melihat adanya itu planet, adanya matahari, adanya bintang. Pasti itu semua tercipta oleh sesuatu, bukan tiba-tiba ada begitu. Maka dari itu kita terus berpikir, 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 dan manusia itu dituntut untuk berpikir terhadap hal-hal yang seperti itu. Sehingga terciptalah teknologi yang akhirnya membuat peradaban manusia bisa berubah secara cepat dan secara radikal seperti sekarang ini. Gitu. Oke, kita baca juga ya ini surat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil alaili wan nahari la'ayatil li ulil albab. Oke, jadi begitu untuk Al-Imran ayat 190. Jadi kita lanjut ke Al-Imran ayat 191. Kita baca juga Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina azabannar. Artinya itu, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang ciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Maksud dari ayat tersebut adalah Allah tidak menciptakan semuanya dengan sia-sia tanpa memiliki hikmah, tujuan, dan manfaat. Selain itu, manusia diberikan anugerah berupa akal agar digunakan sebaik-baiknya, termasuk untuk bertafakur dan mengingat Allah melalui segala ciptaannya. Dengan mengenal ciptaannya yang begitu luar biasa seperti tadi planet-planet, bumi berserta isinya, galaksi, dan yang lain-lainnya itu, maka setiap muslim dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu, sudah cukup jelas sampai sini. Baik, kita lanjutkan lagi.
Oke, jadi penerapan dari konsep berpikir kritis ini kita misalkan kepada, oke, yang gambar paling kiri pojok atas itu adalah ada satelit dan ada bumi. Orang-orang yang, mohon maaf, saya akan merembet kepada masalah-masalah sosial atau cara berpikir orang-orang pada zaman sekarang. Bahkan dulu pun juga seperti itu. Ya, mereka memang skeptis. Memang, tapi skeptisnya itu tidak konsisten begitu. Ketika mereka dihadapkan pada dalam suatu ilmu pengetahuan, mereka memang skeptis gitu. Apakah emang benar satelit itu bisa mencapai luar angkasa? Dan ketika ada satu teori, yaitu teori konspirasi muncul, maka orang-orang yang tadi itu lebih mempercayai teori konspirasi daripada teori atau fakta ilmiah. Karena teori konspirasi itu bisa lebih dipahami dan berupa cocok logi terhadap masalah sosial atau isu-isu sosial pada zamannya, begitu. Jadi ada yang bilang bahwa bumi itu datar, bumi itu kotak, bumi itu prisma, prisma, bumi itu segitiga dan segala macam. Tapi pada faktanya adalah bumi itu adalah bulat. Karena apa? Karena pengetahuan dan cara berpikir kritis orang-orang itu, mereka ingin tahu tentang bumi itu seperti apa sih. Akhirnya mereka berpikir kritis dan terciptalah suatu teknologi yang bernama satelit dan roket. Akhirnya satelit keluar angkasa dan kemudian satelit tersebut memotret bumi dari luar angkasa dan ya, bumi itu adalah bulat. Keluar itu fotonya. Begitu. Itu adalah manfaat dari cara berpikir kritis. Kemudian contoh-contoh berpikir kritis lainnya adalah ketika kita dihadapkan pada kondisi atau suatu peristiwa. Misalkan gerhana matahari seperti ya gambar sebelahnya itu. Bagaimana sih ceritanya gerhana matahari atau gerhana bulan lah begitu. Ya karena bumi bulan matahari atau matahari bulan bumi dan sebaliknya seperti itu dalam kondisi satu yang sejajar. Akhirnya matahari atau bulan tadi tertutupi satu sama lain dan cahaya matahari atau bulan itu tidak sampai ke bumi begitu. Kemudian berpikir kritis itu bisa memajukan suatu peradaban. Jadi begini, apa sih yang dimaksud dengan kebudayaan atau peradaban itu? Jadi peradaban dan kebudayaan atau kebudayaan itu adalah hasil cipta karya karsa dari sebuah masyarakat. Jadi kelompok manusia disebut masyarakat kalau dia itu beradab, kalau dia itu berbudaya. Dan budaya itu hanya bisa ada kalau ada sebuah masyarakat. Jadi ketika masyarakat itu ada, maka itu adalah hasil dari mereka berhasil menciptakan adab. Nah, dari mana hasil menciptakan adab? Itu ada dari berpikir kritis. Jadi, pikiran kritis yang disetujui bersama, maka itu menjadi kesepakatan bersama. Kalau sudah menjadi kesepakatan bersama dan itu berlangsung antar generasi, maka itu disebut sebagai kebudayaan. Nama lain dari kebudayaan itu adalah peradaban. Jadi berpikir kritis itu sebenarnya tidak mungkin bertentangan dengan peradaban, karena peradaban itu muncul dari orang-orang yang berpikir kritis. Yang bertentangan itu adalah teknisnya, begitu. Dan ini yang paling sering yaitu adalah penciptaan suatu galaksi, begitu. Bagaimana sih semesta itu dapat diciptakan, gitu? Kan tidak terjadi secara tiba-tiba begitu. Nah, hasil dari berpikir kritis itu yang diciptakan oleh manusia, yang dipikirkan oleh manusia itu menciptakan suatu teori. Ya teori tidak mungkin 100% benar dan 100% salah. Gitu, karena itu adalah buah berpikir manusia, begitu. Tapi dari cara berpikir kritis manusia tersebut menciptakan suatu teknologi atau suatu teori pelajaran yang bisa bermanfaat bagi zaman sekarang. Misalkan teori Stephen Hawking yaitu teori Big Bang, yaitu pokoknya seperti ledakan dahsyat yang akhirnya terciptalah planet dan terciptalah galaksi dan segala macamnya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, dan kenapa sih kita perlu banget yang namanya berpikir kritis? Karena coba kita berpikir gitu, kok bisa begitu? Ada yang namanya kemiskinan begitu. Kenapa orang-orang ini bisa menjadi miskin?
Kenapa begitu? Kan tidak terjadi secara tiba-tiba. Ini kan bukan zaman feodalisme lagi begitu. Orang tersebut bisa menjadi miskin karena mungkin dia dulu adalah orang yang ada dalam tanda kutip. Tapi kemudian mengalami suatu musibah, akhirnya dia menjadi miskin. Atau mungkin dia miskin dari dulu, tetapi dia tidak memiliki mental untuk menjadi orang kaya, untuk menjadi sukses. Maka dari itu dia ada yang namanya mental miskin. Dan mental miskin itu yang dia biasanya berpikir kritisnya itu apa ya? Seperti nggak terlatih lah atau mungkin nggak pernah justru berpikir kritis. Akhirnya dia bermental miskin dan dia akan miskin seumur hidupnya begitu. Nauzubillahi min dzalik. Dan kemudian kalau kita berpikir kritis gitu sebagai siswa atau sebagai bagian dari masyarakat, komponen masyarakat atau mungkin kita sebagai pemerintah gitu, bagaimana caranya untuk mengatasi kemiskinan tersebut. Dan kalau kita bisa mengatasi masalah-masalah isu sosial ini, artinya Allah tidak sia-sia menciptakan kita itu mempunyai akal. Begitu. Karena akal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita gunakan sebaik-baiknya untuk bisa menolong masyarakat lainnya, menolong sesama dan kita itu jadi bermanfaat bagi orang lain. Sesungguhnya Allah suka akan hal itu. Dan kemudian kita balik lagi ke yang tadi bahwa berpikir kritis itu bisa menciptakan suatu teknologi yang revolusioner yaitu misalkan sebuah roket dan kemudian mungkin smartphone dan mungkin kita bisa mendarat di bulan seperti Neil Armstrong gitu kan. Oke. Oke, jadi kita terakhir masuk kepada manfaat berpikir kritis. Jadi, manfaat dalam berpikir kritis itu yang pertama memahami makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi atau iptek dengan inspirasi dari segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala kan bisa saja begitu. Misalkan dibuat panel surya dari cahaya mataharinya matahari ciptaan Allah Subhanahu wa taala begitu. Akhirnya bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi kita sendiri dan bermanfaat untuk peradaban. Yang ketiga, mengantisipasi terjadinya bencana alam melalui gejala dan fenomena alam. Jadi dengan berpikir kritis itu kita tuh bisa mencegah korban jiwa dari bencana alam. Misalkan gunung berapi, kita kan dibuat seperti ada sensornya begitu. Kalau misalkan gunung berapinya akan meletus atau mungkin tsunami dan segala macamnya begitu. Yang keempat, semakin termotivasi dalam mengumpulkan bekal untuk kehidupan di akhirat. Nah, antara akhirat dengan dunia itu menurut saya pribadi, mohon maaf kalau salah, itu harus seimbang gitu. Di dunia kita harus menggunakan akal kita untuk berpikir kritis supaya kita itu di dunia bisa menciptakan something, sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi peradaban sehingga kita bisa mendapatkan amal untuk bekal kita di kehidupan di akhirat begitu. Jadi kita di dunia ini sebagai manusia gitu, kita itu dituntut bukan hanya beribadah saja, tetapi kita itu harus berpikir menggunakan akal yang diberikan Allah kepada kita, ya seperti tadi untuk kita membangun peradaban lebih baik lagi, untuk kehidupan kita yang lebih baik lagi, begitu dan bermanfaat sebagai bagi orang lain dan bekal untuk kehidupan kita di akhirat semata-mata hanya untuk itu. Jadi begitu. Dan ya itu saja dari pembahasan saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.